Iblis merupakan salah satu makhluk gaib yang disebutkan dalam Al-Quran. Iblis identik dengan setan dan kerap dikaitkan sebagai sosok pengganggu manusia. Menurut buku Mengungkap Rahasia Iblis susunan Muhammad Abdul Mugawiri, kata iblis merujuk pada jin bernama Azazil. Makna dari iblis bahkan tercantum dalam surat Al-Kahfi ayat 50. Artinya, dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis, dia adalah dari golongan jin. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Sahabat Ibrahim Official yang beriman, berikut adalah kisah tentang pengusiran iblis dari surga. Tonton videonya sampai akhir, dan jangan lupa subscribe. Yang subscribe semoga dilancarkan rezekinya. Ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan sebagai manusia pertama, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para makhluk untuk sujud. Makhluk yang dimaksud itu disebut sebagai al-malaikah, para malaikat. Namun iblis menolak. Kesebutan iblis ini muncul dalam surat Al-Baqarah ayat 34 yang artinya, dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Dalam kitab Tafsir Al-Munir karya Imam An-Nawawi Al-Bantani, serta dinukilkan dari Hasyiat As-Sawi atas Tafsir Al-Jalalain, dalam sejumlah riwayat dikatakan, konon iblis adalah penjaga surga dalam kurun waktu 40.000 tahun. Ia pernah hidup bersama dengan malaikat selama 80.000 tahun, dan tawaf mengelilingi arsy bersama para malaikat selama 14.000 tahun. Iblis tidak merasa lelah atau mengeluh dalam menjalankan perintah Allah. Iblis menjalankan dengan ikhlas, tidak ada niat apapun kecuali karena Allah semata. Pada masa itu, malaikat dan lainnya memberi gelar Al-Aziz, makhluk Allah yang termulia, kepada iblis. Ada juga yang memberi gelar Azazil, panglima besar malaikat. Dijelaskan dalam Tafsir Qasasi jilid 1 susunan Sofyan Hadi. Sebutan tersebut lantas berubah akibat pembangkangan yang ia lakukan. Secara harfiah, iblis artinya keluar dari rahmat Allah. Hal tersebut tercantum dalam surat Al-A'raf ayat 12. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhnya? Iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Keangkuhan iblis itu menyebabkan dia diusir dari surga oleh Allah sebagai makhluk yang hina. Sikap angkuh dan pembangkangan tidak patut berada di dalam surga. Penyebutan Matsum Mazurun terhina lagi terusir menunjukkan terhinanya iblis dalam bentuk yang berlipat ganda. Seakan Allah hendak mengatakan bahwa kehinaan iblis karena keangkuhan dan pembangkangannya tidak cukup satu penghinaan saja. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 18. Artinya, dia Allah berfirman, keluarlah kamu darinya surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sungguh, siapapun di antara mereka yang mengikutimu pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Lebih lanjut dijelaskan, pengusiran iblis dari surga itu menyebabkan ia dendam terhadap manusia. Iblis meminta kepada Allah untuk memastikan bahwa manusia benar-benar menjadi insan yang sesat dan penghuni neraka. Allah lalu memberi tenggang waktu kepada iblis untuk menyesatkan manusia dengan memanjangkan usianya. Namun, Allah tidak memenuhi permohonan iblis secara sempurna. Kala itu, iblis meminta agar tidak dimatikan sampai hari berbangkit. Tetapi Allah hanya memberi waktu hidup bagi mereka hingga kiamat datang. Dengan demikian, ketika kiamat berlangsung, iblis juga mengalami kematian sebagaimana berlaku pada seluruh makhluk ciptaan Allah. Pada surat Al-Hijr ayat 36-38, Allah berfirman, artinya, iblis berkata, wahai Tuhanku, tangguhkanlah usiaku sampai hari mereka manusia dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk golongan yang ditangguhkan sampai hari yang telah ditentukan waktunya kiamat. Dalam Qasas Al-Anbiya susunan Ibnu Katsir dijelaskan, Al-Quran menyebut iblis membisikkan kata-kata jahat yang menjerumuskan Nabi Adam alaihissalam. Hal ini tercantum dalam surat Taha ayat 120. Artinya, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa? Jangan lupa like, komen, dan share.